Pernahkah kamu bangun pada pagi hari, namun sebelum melakukan apapun, kamu sudah merasa lelah? Bukan hanya lelah secara fisik, tetapi lelah memikirkan pekerjaan, tagihan, masa depan, pendapat orang lain, dan semua hal yang belum selesai. Kamu melihat orang lain menjalani hidup seperti biasa. Mereka bekerja, bercanda, mengunggah kebahagiaan, dan terlihat baik-baik saja. Sementara kamu bertanya dalam hati, kenapa hidupku terasa jauh lebih berat? Kemudian kamu mulai menyalahkan diri sendiri. Mungkin aku terlalu lemah, mungkin aku kurang bersyukur, mungkin aku memang tidak mampu menghadapi kehidupan. Namun dengarkan ini, merasa lelah bukan berarti kamu lemah. Terkadang, itu hanya berarti kamu sudah terlalu lama berusaha terlihat kuat. Bayangkan seseorang berjalan sambil membawa sebuah tas. Pada awalnya, tas itu kosong. Ia bisa berjalan dengan ringan. Kemudian, satu batu dimasukkan ke dalamnya, masalah pekerjaan. Lalu batu berikutnya, masalah keluarga. Kemudian tagihan, hubungan yang tidak pasti, ketakutan tentang masa depan, kesalahan masa lalu, dan ekspektasi terhadap diri sendiri. Tidak ada satu batu yang langsung menghancurkannya, tetapi ketika semua batu itu terus dibawa, tanpa pernah diletakkan, tubuh dan pikirannya perlahan mulai membungkuk. Begitulah stres bekerja. Bukan selalu satu masalah besar yang menjatuhkan seseorang. Seringkali puluhan tekanan kecil yang tidak pernah selesai jauh lebih melelahkan. Dalam psikologi, kondisi ini berkaitan dengan beban kognitif. Otak manusia memiliki kapasitas perhatian dan energi mental yang terbatas. Setiap keputusan, setiap kekhawatiran, setiap konflik, dan setiap hal yang belum selesai mengambil sebagian dari energi itu. Saat kapasitas mental masih penuh, masalah kecil terasa mudah diselesaikan. Namun, ketika energi mental hampir habis, sekadar membalas pesan, merapikan kamar, atau memulai pekerjaan bisa terasa sangat berat. Bukan karena kamu malas, tetapi karena pikiranmu sedang penuh. Otak juga memiliki kecenderungan yang disebut negativity bias, artinya kita lebih mudah memperhatikan ancaman, kegagalan, dan pengalaman buruk dibandingkan pengalaman baik. Bayangkan 10 orang memujimu hari ini, namun satu orang mengatakan sesuatu yang menyakitkan. Ketika malam tiba, komentar siapa yang terus kamu pikirkan? Kemungkinan besar, bukan 10 pujian itu, melainkan satu komentar negatif. Otak kita berkembang untuk menemukan bahaya. Bagi manusia purba, mengabaikan satu ancaman bisa berarti kehilangan nyawa. Namun hari ini, bahaya itu berubah bentuk. Ia menjadi target pekerjaan, penolakan, kegagalan, perbandingan sosial, dan ketakutan tidak menjadi siapa-siapa. Otak memperlakukan semua itu seperti ancaman nyata, tubuh menegang, pikiran sulit berhenti, dan dunia mulai terlihat lebih gelap daripada kenyataannya. Inilah sebabnya, saat kamu sangat lelah, jangan langsung mempercayai semua yang dikatakan pikiranmu. Pikiran yang lelah sering berkata, semuanya sudah berakhir, aku tidak akan pernah berhasil, tidak ada jalan keluar. Padahal mungkin masalahnya belum berakhir, kamu hanya sedang melihatnya melalui pikiran yang kehabisan tenaga. Maka hari ini, kamu tidak harus menyelesaikan seluruh hidupmu, kamu tidak harus mengetahui semua jawabannya. Mungkin, kamu hanya perlu berhenti sebentar, bernapas, dan mengakui bahwa apa yang sedang kamu bawa memang berat. Karena beristirahat bukan berarti menyerah, meletakkan tas sebentar tidak berarti kamu berhenti berjalan. Pada bagian berikutnya, kita akan memahami mengapa pikiran terus mengulang masalah dan bagaimana kekhawatiran perlahan bisa berubah menjadi penjara.
Pernahkah kamu berbaring pada malam hari, tubuhmu ingin beristirahat, namun pikiranmu justru mulai berlari? Kamu mengingat percakapan yang sudah berlalu, kesalahan yang seharusnya sudah selesai, dan masa depan yang bahkan belum terjadi. Bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika mereka meninggalkanku? Bagaimana jika hidupku tidak pernah berubah? Semakin lama dipikirkan, semakin nyata ketakutan itu terasa. Dalam psikologi, pola ini disebut rumination, yaitu kecenderungan memikirkan masalah yang sama berulang kali, tanpa menghasilkan solusi yang nyata. Rumination terlihat seperti proses mencari jawaban, namun sebenarnya kita hanya berjalan berputar-putar di dalam pikiran. Bayangkan seseorang duduk di kursi putar. Ia terus bergerak, namun tidak pernah benar-benar berpindah tempat. Begitulah pikiran bekerja ketika terjebak dalam kekhawatiran. Kita merasa sedang mempersiapkan diri, padahal kita sedang menghabiskan tenaga untuk menghadapi sesuatu yang belum terjadi. Psikolog Susan Nolen-Hoeksema banyak meneliti rumination. Penelitiannya menunjukkan bahwa kebiasaan memutar ulang pikiran negatif dapat membuat stres bertahan lebih lama dan membuat seseorang semakin sulit melihat solusi. Ketika pengalaman menyakitkan diputar kembali, tubuh sering merespons seolah-olah peristiwa itu sedang terjadi sekarang. Jantung berdetak lebih cepat, otot menegang, napas menjadi pendek, dan tubuh bersiap menghadapi ancaman. Masalahnya, ancaman itu mungkin hanya ada di dalam pikiran. Seperti alarm kebakaran yang terlalu sensitif, otak mulai berbunyi bahkan ketika tidak ada api. Pesan yang belum dibalas terasa seperti penolakan, kesalahan kecil terasa seperti kehancuran, dan kritik sederhana terasa seperti bukti bahwa kita tidak berharga. Dalam terapi kognitif, ada pola pikir yang disebut catastrophizing, yaitu kecenderungan membayangkan kemungkinan terburuk, lalu memperlakukannya seolah-olah pasti terjadi. Atasan memanggilmu, dan pikiran langsung berkata, "Aku pasti dipecat." Temanmu diam, dan pikiran menyimpulkan, dia pasti marah. Satu rencana gagal, dan pikiran berkata, seluruh masa depanku hancur. Padahal, pikiran bukan selalu fakta. Pikiran hanyalah interpretasi yang dibuat otak berdasarkan rasa takut, pengalaman, dan keadaan emosional kita. Psikolog Aaron Beck menjelaskan bahwa cara kita menafsirkan sebuah peristiwa dapat memengaruhi perasaan dan perilaku kita. Dua orang bisa menghadapi kegagalan yang sama. Orang pertama berkata, "Aku memang tidak mampu." Orang kedua berkata, "Cara ini belum berhasil. Aku perlu mencoba pendekatan lain." Kejadiannya sama, namun makna yang mereka berikan berbeda. Ada pula konsep learned helplessness yang dikembangkan melalui penelitian Martin Seligman. Ketika seseorang berkali-kali merasa tidak memiliki kendali, ia bisa mulai percaya bahwa usahanya tidak akan mengubah apapun. Akhirnya, ia berhenti mencoba, bukan karena tidak ada jalan keluar, tetapi karena pikirannya sudah percaya bahwa pintu itu terkunci. Mungkin kamu pernah berada di titik itu, sudah mencoba, sudah berharap, namun kembali kecewa. Lalu muncul suara dalam pikiran, percuma mencoba lagi. Namun, ketahuilah, perasaan tidak berdaya adalah sesuatu yang dapat dipelajari, dan sesuatu yang dipelajari juga dapat dipelajari kembali dengan cara yang berbeda. Mulailah dengan memisahkan fakta dan pikiran. Faktanya mungkin, aku gagal dalam satu kesempatan. Namun pikiran berkata, aku selalu gagal dalam segala hal. Faktanya, seseorang belum membalas pesanku. Namun pikiran berkata, tidak ada yang peduli kepadaku. Ketika kamu mulai melihat perbedaannya,
penjara itu mulai memiliki celah. Kamu tidak harus percaya pada setiap pikiran yang datang. Kamu hanya perlu menyadari, aku sedang memiliki pikiran bahwa semuanya akan gagal. Pada bagian terakhir, ya kita akan belajar menerima emosi tanpa menyerah dan mulai bergerak meskipun hidup belum sepenuhnya membaik. Jika kamu masih mendengarkan sampai di sini, mungkin ada bagian kecil di dalam dirimu yang masih ingin bertahan. Mungkin bagian itu sangat lelah, sangat kecil, dan hampir tidak terdengar. Namun ia masih ada. Banyak orang berpikir bahwa menjadi kuat berarti tidak pernah menangis, tidak takut, dan tidak merasa hancur. Padahal, kekuatan bukanlah tidak memiliki emosi, kekuatan adalah tetap memilih tindakan yang baik, meskipun emosi yang berat masih berada di dalam diri. Bayangkan kamu berdiri di tengah hujan deras, kamu tidak bisa menghentikan hujan. Namun kamu masih bisa membuka payung, mencari tempat berteduh, atau berjalan perlahan menuju rumah. Hujannya belum berhenti, tetapi cara kamu menghadapinya telah berubah. Dalam psikologi, ada pendekatan bernama Acceptance and Commitment Therapy atau ACT yang dikembangkan oleh Stephen C. Hayes dan rekan-rekannya. ACT mengajarkan bahwa kita tidak harus menunggu semua pikiran dan emosi negatif menghilang sebelum mulai menjalani hidup. Kita bisa merasa takut, namun tetap melakukan hal yang penting. Kita bisa merasa sedih, namun tetap merawat diri. Kita bisa merasa ragu, namun tetap mengambil satu langkah kecil. Semakin keras kita memaksa diri agar tidak sedih atau takut, seringkali emosi itu justru menjadi lebih kuat. Psikolog Daniel Wegner menjelaskan fenomena ini melalui ironic process theory. Ketika kita berusaha keras untuk tidak memikirkan sesuatu, otak justru terus memeriksa apakah pikiran itu masih ada. Cobalah untuk tidak memikirkan seekor gajah berwarna merah muda. Kemungkinan besar, gajah itu langsung muncul di pikiranmu. Karena itu, tujuan kita bukan menghapus semua emosi yang tidak nyaman. Tujuannya adalah berhenti memberikan emosi itu kendali penuh atas hidup kita. Katakan kepada dirimu, aku sedang merasa takut, bukan, aku adalah orang yang lemah. Aku sedang mengalami kegagalan, bukan, hidupku adalah kegagalan. Perasaan adalah sesuatu yang sedang kamu alami. Perasaan bukan keseluruhan identitasmu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika hidup masih terasa berat? Jangan mulai dengan mengubah seluruh hidupmu. Mulailah dengan satu tindakan yang masih bisa kamu kendalikan. Minum satu gelas air, mandi, membuka jendela, berjalan selama 5 menit, atau menghubungi seseorang yang kamu percaya. Tindakan kecil mungkin terlihat tidak berarti, namun dalam psikologi perilaku, tindakan seringkali datang sebelum motivasi. Kita tidak selalu menunggu bersemangat untuk bergerak. Terkadang, kita harus bergerak sedikit agar semangat memiliki kesempatan untuk muncul. Bayangkan sebuah mobil yang lama tidak digunakan, mesinnya dingin, sulit dinyalakan. Namun, setelah roda mulai bergerak, mesinnya perlahan menjadi hangat. Begitu pula dengan hidup, kamu tidak perlu berlari, kamu hanya perlu memastikan dirimu tidak berhenti selamanya. Jika hari ini kamu hanya mampu bangun dari tempat tidur, itu tetap sebuah langkah. Jika hari ini kamu hanya menyelesaikan satu pekerjaan kecil, itu tetap kemajuan. Jangan meremehkan tindakan kecil yang dilakukan pada hari yang berat. Karena keberanian bukan hanya terlihat ketika seseorang melakukan sesuatu yang besar. Terkadang, keberanian terlihat ketika seseorang berkata, "Aku akan mencoba melewati hari ini." Namun ingat, kamu tidak harus menanggung semuanya sendirian.
Meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Jika bebanmu sudah mengganggu tidur, pekerjaan, hubungan, dan kemampuan menjalani aktivitas sehari-hari, berbicara dengan psikolog, psikiater, dokter, atau orang yang kamu percaya adalah langkah yang layak dilakukan. Dan jika kamu merasa ingin menyakiti diri atau mengakhiri hidup, jangan menghadapi momen itu sendirian. Segera cari orang terdekat dan bantuan darurat atau layanan kesehatan di tempatmu. Mungkin malam ini belum menjadi akhir dari masalahmu, namun malam ini juga tidak harus menjadi akhir dari ceritamu. Kamu belum melihat semua kemungkinan yang bisa terjadi, belum bertemu semua orang yang akan menyayangimu, dan belum menjadi semua versi dirimu yang masih mungkin tumbuh. Jadi, ketika hidup terasa berat, jangan memaksa dirimu menyelesaikan seluruh perjalanan. Cukup bertahan 1 napas lagi, 1 jam lagi, 1 hari lagi, dan 1 langkah lagi. Karena selama kamu masih berada di sini, cerita itu belum selesai. Jika video ini menemanimu pada hari yang berat, bagikan kepada seseorang yang mungkin sedang berjuang dalam diam. Dan tuliskan di komentar, 1 langkah kecil apa yang akan kamu lakukan hari ini?